pemeliharaan arsip itu yaitu usaha pemeliharaan arsip berupa melindungi, mengatasi, mencegah, dan mengambil langkah-langkah serta tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan arsip tersebut. Guna daripada pemeliharaan arsip itu di mana dia merawat arsip agar terlindungi dari kerusakan atau yang mengancam arsip itu menjadi rusak. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk memelihara arsip atau menjaga arsip. Yang pertama yaitu pengaturan ruangan. Nah, di pengaturan ruangan ini di mana definisinya yaitu menjaga ruangan arsip agar jangan terlalu lembab. Yang kedua, ruangan harus terang dan sebaiknya menggunakan penerangan alam, yaitu sinar matahari. Yang ketiga, ruangan itu harus dipenuhi oleh fasilitas yang secukupnya, di mana dia membantu agar merawat arsip tersebut. Tempat itu harus terhindar daripada kemungkinan terjadinya kebakaran atau serangan api. Nah, di sini ada beberapa peraturan yang dimana untuk menjaga arsip tersebut agar terhindar dari serangan api, yang dimana tidak boleh merokok, terus juga tidak boleh membawa korek api dan lain-lain sebagainya. Oke, dalam pemeliharaan arsip agar menjaga arsip agar tetap terawat dengan baik, yang pertama yaitu sekurang-kurangnya seminggu sekali membersihkan ruangan agar terhindar daripada debu dan kotoran. Terus juga dilarang merokok dan makan di dalam ruangan penyimpanan arsip. Terus juga yang kedua yaitu kebersihan arsip, di mana yaitu dia menjaga kebersihan arsip yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Di mana yang pertama, arsip harus dibersihkan dengan menggunakan vacuum clear. Oke, kemudian pokok pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pemeliharaan arsip. Di mana definisi daripada tujuan pemeliharaan arsip adalah untuk menjamin keamanan dari penyimpanan arsip itu sendiri. Dengan kata lain demikian, setiap pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan arsip atau pemeliharaan arsip tersebut harus melakukan pengawasan apakah sesuatu arsip sudah tersimpan dan tepat. Jadi tujuan pemeliharaan arsip yaitu agar penyimpanan arsip tersebut itu dia terhindar daripada kerusakan, terus juga kotoran-kotoran, terus juga bahaya api atau yang tadi sudah dijelaskan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja paparan materi dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebagai pemateri kedua, nama saya Reno Alhamid dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang preservasi arsip, yakni preservasi aktif ini dibagi atas dua. Lalu pengertian preservasi arsip ini adalah merupakan proses pelestarian arsip ataupun kegiatan perlindungan dan perawatan arsip sehingga arsip dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam waktu jangka panjang ataupun waktu yang agak lama. Kemudian preservasi arsip ini juga terbagi atas dua, di mana preservasi preventif dan preservasi kuratif. Lalu saya akan menjelaskan terkait dengan preservasi preventif. Sudah kita ketahui, pengertian preservasi adalah itu penyimpanan arsip. Lalu di sini menurut Wahidin dan Winata pada terbitan bukunya pada tahun 2016, mereka mengatakan bahwa sistem penyimpanan arsip merujuk pada salah satu fungsi manajemen arsip dalam hal menjamin penemuan kembali arsip dan penggunaannya di masa mendatang. Adapun keuntungan penggunaan sistem penyimpanan preventif ini
ada dua macam, yaitu lebih menghemat waktu untuk pencarian dokumennya karena menyangkut sebuah permasalahan dalam satu tempat penyimpanan. Kemudian dua itu, dokumen subjek bisa diperluas lebih mudah dengan cara menyisipkan subjek baru atau menambah subjek pada subjek utama. Kemudian adapun kelemahan penggunaan sistem penyimpanan secara preventif ini, yaitu terbagi menjadi 5. 1. Sulit diklasifikasikan jika ada berbagai perihal atau subjek yang hampir sama. Kemudian 2. Penyimpanan tidak efektif bila istilah yang digunakan tidak dibatasi. Lalu 3. Ada kecenderungan daftar subjek atau daftar klasifikasi tumbuh tak terkendali. Kemudian 4 itu pengembangan daftar klasifikasi yang membutuhkan bantuan analisis arsip berpengalaman. Lalu ada juga kelima itu perlu petunjuk silang yang memadai untuk menyatakan berbagai subjek dan informasi terkait. Yang terakhir itu ada penyimpanan arsip biasanya menggunakan nama seseorang atau daftar subjek sehingga mempersulit pencarian. Mungkin itu saja yang akan saya ulas tentang pengertian preservasi arsip. Lalu ada terbagi juga preservasi arsip itu terbagi menjadi 2, preservasi preventif, yang dimana preservasi preventif ini merujuk pada penyimpanan arsip. Lalu kemudian kelemahan dari sistem penyimpanan preservasi arsip ini yang sudah saya ulas tadi. Kemudian adapun dia punya keuntungan dan kelemahan sudah saya paparkan. Demikian dari saya akan kembalikan dan lanjut di pemateri ketiga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, yaitu terkait preservasi kuratif. Yang dimana preservasi kuratif adalah preservasi yang bersifat perbaikan atau perawatan terhadap arsip yang mulai atau sudah rusak atau kondisinya memburuk sehingga dapat memperpanjang usia arsip. Jadi berikutnya adapun terkait prinsip perbaikan arsip. Di situ terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama, seluruh proses perbaikan arsip tidak akan menghilang, mengurangi, menambah dan mengubah nilai arsip sebagai alat bukti sehingga keaslian arsip terjaga. Berikutnya, arsip-arsip statis harus dijadwalkan untuk dilakukan perbaikan dan perawatan dengan segera setelah terjadi kerusakan. Berikutnya, seluruh proses tidak akan merusak atau melemahkan arsip sehingga aman bagi arsip. Yang berikutnya, mengupayakan penggantian bahan yang hilang dari arsip menggunakan bahan yang sama atau yang mirip dengan yang asli. Berikutnya, proses perbaikan arsip baik sebelum dan sesudah perbaikan harus didokumentasikan. Berikutnya, perbaikan arsip harus dilakukan oleh ahli perbaikan arsip yang terlatih, yang memiliki pengetahuan tentang teknik perbaikan arsip dan kesadaran yang penting memelihara keutuhan suatu arsip dan kesadaran akan pentingnya memeliharaan keutuhan suatu arsip tanpa melakukan aspek keindahan. Berikutnya, perawatan arsip audio atau video. Di sini perawatan arsip audio visual meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, arsip foto. Untuk memelihara arsip foto, khususnya negatif, foto yang kotor
atau berjamur dilakukan dengan pembersihan menggunakan negative cleaner, film cleaner, misalnya isoroponol, yaitu dengan cara menggosok searah secara perlahan dengan kain halus. Berikutnya arsip film. Sebelum melakukan perawatan harus dilakukan identifikasi, inspeksi terhadap kondisi arsip film. Berikutnya, tujuan preservasi arsip. Melakukan preservasi arsip bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis yang dilakukan secara preventif dan kuratif. Mungkin itu saja paparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.